saya bermasalah ini dengan tab saya ke pencet. Ya, sebentar keluar dulu ya dari ini saya ya, dari tab saya. Oke. Jadi di sini GS di situ saudara kenal dengan gamma S per gamma W. GS ya. Saudara sudah kenal tambahan parameter lagi selain 6 tadi. Oke. Terus kemudian saudara berarti punya gamma D, punya gamma S. Kadang-kadang ini dituliskan dengan gamma T, gamma tanah. Saudara tahu kalau gamma T atau gamma ini adalah berat tanah, termasuk airnya dibagi volume tanah. Kalau gamma D adalah berat kering dibagi volume tanah. Tapi kalau gamma D adalah benar-benar ini, berat solidnya saja dibagi volume solid. Yang sulit melakukan tes, nggak bisa. Oke, tapi saudara tahu di sini bahwa berat volume air adalah berat air per volume air. Sehingga saudara mendapatkan. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba lagi. Ada apa lagi? Hubungannya sebelum menganukan gambar itu. Oke. Dalam hal ini, kalau seperti itu kita tadi lihat dulu gamma S ya kan, gamma S di sini sama dengan BS per VS ya kan, ini kan, terus di sini ada gamma W. Oke. Terus kita masukkan itu sehingga kita mendapatkan akhirnya seperti itu. Dengan demikian maka GS saya, WS saya adalah GS kalikan gamma W. Dan kita ingat tadi yang namanya kadar air adalah berat air dibagi berat solid. Sehingga berat airnya kita mendapatkan. Ya. Terus kita masukkan ke persamaan ini tadi. Akhirnya saudara mendapatkan ini. Ini persamaan. Dan 1 dan 2 tadi yang seperti ini, maka kita mendapatkan, nah ini. Kita misalkan VS-nya ini 1 dulu. Pak ya. Kita lihat kalau VS-nya 1. Nah. Ini VS-nya 1. Volume solid. Loh, kenapa dimisalkan 1? Ya, kita misalkan 1 saja dulu. Jadi nanti kalau volume tanahnya itu besar, nanti dikalikan. Nanti ada soalnya yang saudara bisa tahu caranya. Oke, dengan ini 1, maka kan saudara tahu tadi yang namanya apa tadi, angka Pori adalah apa tadi? V apa tadi? Yo, V per apa tadi? VS ya. Kalau VS-nya ini kita ambil sama dengan 1, ya sama dengan 1, berarti apa? Berarti E saya sama dengan VV kan ya. Sehingga ini. Dengan demikian volume seluruhnya adalah V1 plus E. Ya. Oke. Dengan seperti itu maka kita tahu juga tadi kan bahwa GS adalah WS dibagi gamma water. Berarti WS-nya sama dengan GS gamma water. Begitupun ini. Sehingga kita mendapatkan suatu hubungan yang seperti ini. Oke, terus kemudian dengan seperti itu,
maka kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, oke. Ini sudah. WW sama dengan WGS, WS sama dengan ini. Nah, seperti ini sudah, ini juga. Dan itu, jadi gambar ini sebetulnya diletakkan sesudahnya tadi. Nah, maka saya dapatkan ini. Gamma, saya masukkan sini, ini, sehingga saya dapatkan. Sehingga saudara punya, ini rumus yang harus saudara ingat. Kemudian ini, kemudian adalah hubungan ini. Apabila tanah saya jenuh, menjadi bagaimana? Tinggal bagaimana hubungan ini. Kalau tanah saya jenuh. Tanah saya jenuh. Bagaimana? Bisa bayangkan? Kalau tanah saya jenuh, SR-nya berapa tadi? Jenuh berarti semua porinya terisi oleh siapa? Air, Bu. Air, Bu. Air. Berarti SR-nya berapa tadi? 100. Berarti ini sama dengan 1 kan untuk tanah jenuh. Berarti angka porinya itu sama dengan WC kalikan GS. Iya kan, enggak? Iya, Bro. Permainan itu nanti saudara kalau mengerjakan soal dan nanti mengerjakan hitungan ya, kalau saudara sebagai kontraktor itu harus bisa itu yang gitu. Jadi nanti saya beri soal yang kalau saudara bekerja di kontraktor mau ngebid suatu pekerjaan. Ngebid apa ya? Melakukan penawaran. Jadi misal saudara mau bangun jalan, jalannya di situ angka porinya harus sekian, kadar airnya harus sekian, nah gitu. Terus kemudian gamanya harus sekian. Terus saudara beli tanah di kuarinya yang masih di gunung, di sana angka porinya sekian, anunya sekian kepadatan. Terus dibawa truknya menjadi mawur kan ininya. Ya, angka pornya besar, terus kena sinar matahari menjadi kering. Nah, yang seperti itu, sehingga saudara harus bisa menghitung ini. Oke, kalau begitu saya belinya di kuari sana berapa ditambangnya. Kalau untuk mengangkut berapa truk yang harus saya gunakan. Setelah saya padatkan, saya berapa harus nambah air di situ. Karena speknya airnya harus sekian. Nah, seperti itu yang saudara pakai rumusnya apa? Ya di komposisi tanah ini. Tetapi saudara bisa menghitung untuk nawar suatu kerjaan tanah, gitu. Ya. Jadi nanti kalau ada latihan-latihan itu, kalau saudara tidak mengerti, tanyakan ke saya. Oke. Saudara tahu, gamma sat berarti adalah gamma tanah kondisi jenuh, saturated. S di situ adalah saturated. Maka saudara mendapatkan hubungan seperti ini. Terus kemudian ini karena SR sama dengan 1 maka ini, maka gamma sat bisa juga dengan hubungan. Nah, gitu. Oke. Kalau sekarang saudara enak, kuisnya ini selalu open book, nggak mungkin nggak open book. Tapi kalau dulu waktu offline open book, close book, close book. Nggak tahu nanti kalau kuis saudara sudah masuk dan harus offline, apa close book atau open book, nah, nanti saja. Oke, ada pertanyaan sampai di situ tadi? Sebelum kita ganti topik. Ya? Silakan kalau mau nanya. Ini berarti ada yang nggak datang 3 ya. Sakit apa? Mudah-mudahan nggak sakit deh. Ya, silakan.
Yang sekarang maksudnya. Sekarang, oh semua ini anunya, oh terlambat nomor ya Mbak. Lambat nomor ya. Nanti tak absenkan aja. Nanti atau tak pasangkan lagi nanti ya. Nanti aja tak pasangkan. Gitu aja. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya mungkin dari parameter yang saudara kenal tadi? Ini yang hadir kurang, masih 27 dari ini partisipan aja saya lihat. Oke, kalau tidak ada saya akan lanjut dengan yang tadi. Kita akan bicara lagi mengenai kerapatan relatif. Apa sih kerapatan relatif itu? Dan begitu ya. Kerapatan relatif. Jadi saudara, nah saya kira saudara sudah belajar di Pak Randy kan? Ada kapan tanah dibilang tanahnya adalah tanah pasir, kapan tanah kerikil, kapan tanah lempung, kapan tanah lanau. Kan kenal begitu ya. Dan saudara ingat bahwa yang membedakan tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus adalah ayakan nomor 200. Kan begitu. Dan kalau tertahan di ayakan nomor 200 lebih besar dari 50% yang tertahan, berarti tanah saya berbutir kasar. Kalau sudah berbutir kasar, berarti ngomongnya adalah kerikil atau pasir. Kalau dua tanah ini, maka yang dominan mempengaruhi sifat dari tanah itu adalah ukuran butirannya dan bentuk dari butirannya dan posisinya. Ya, ini adalah yang akan menentukan. Tetapi kalau tanah saudara yang lolos ayakan nomor 200 lebih besar dari 50%, itu tanahnya berbutir halus. Kalau enggak lano, ya kita namakan lempung. Kalau sudah di sini, maka saudara akan lihat di situ sudah klasifikasi tanahnya tidak menggunakan ayakan lagi. Karena pengelompokannya sudah ditentukan oleh liquid limitnya berapa. Indeks plastiknya berapa. Ya kan? Berarti apa? Liquid limit kalau lebih besar 50% berarti adalah tanah berbutir halus dengan plastisitas tinggi, lengket sekali. Kalau lebih kecil dari 50%, maka dia low plasticity. Berarti apa? Dia plastisitasnya rendah. Ya, tanah yang seperti ini, yang dipengaruhi oleh plastisitas dan kadar air, ini adalah tidak menyenangkan buat orang teknik sipil karena masalahnya baik. Oke, kita belajar ke sana, kita belajar tanah yang berbutir kasar, yang kita namakan dengan yang kita kelompokkan kalau berbutir kasarnya atau yang tertahan ayakan nomor 200 lebih besar 50%. Maka parameter yang saudara perlukan adalah kita kenal dengan parameter kerapatan relatif. Kerapatan relatif di situ. Di mana kerapatan relatif itu parameternya adalah ini, yaitu E maksimum dikurangi E dibagi E maksimum dikurangi E minimum. Pertanyaan saya, kalau tanah itu mempunyai E maksimum, berarti tanah itu bagaimana kondisinya? Bisa bayangkan. E itu tadi apa? E tadi apa? Angka pori ya? Angka pori, Bu. Oke, angka pori. Nah, sekarang kalau tanah itu angka porinya adalah maksimum, berarti bagaimana tanah saya? Dibandingkan yang mempunyai E minimum yang besar. Bagaimana?
Ayo, ada yang jawab. Salah kan enggak apa-apa. Bagaimana? Poinnya, Bu. Kalau maksimal. Kenapa? Berarti tanda saya keadaannya bagaimana? Pas, Bu. Kurang padat. Bu. Kurang padat berongga. Betul. Karena berarti apa? Rongganya besar. Mau maksimum rongganya besar. Dengan rongganya besar berarti tanah saya adalah betul-betul lepas atau loose. Loose. Oke. Kalau minimum otomatis kebalikannya kan, yaitu tanah yang padat. Nah, sekarang tinggal menghitungnya bagaimana praktikumnya. Otomatis kalau minimum di sini adalah padat kan. Ini untuk praktikum lebih mudah. Karena sampel pasir itu saya goyang begitu terus goyang, itu memadat. Bukan ditumbuk kalau pasir, tetapi digoyang, dihentakkan. Jadi seperti biasanya itu kita letakkan di anu kaca gitu ya, tabung kaca gitu, terus kemudian apa? Kita getarkan dulu, habis itu kita hentakkan. Nah, itu maka dia akan memadat, mudah sekali untuk praktikum. Tapi yang sulit praktikumnya adalah yang maksimum. Karena saudara harus menjatuhkan pelan-pelan sedemikian rupa sehingga betul-betul dia rongganya besar. Nah, terus kita yang akan bicara di mana di sini, yaitu terutama adalah kalau saudara orang teknik sipil, paling mengkhawatirkan adalah kalau angka pori tanah saudara adalah mendekati maksimum. Berongga. Tapi nanti ilmunya dinanti, kalau kita sudah berbicara tekanan efektif. Terus kemudian dia terendam air, berarti jenuh atau saturated. Sudah berongga, saturated. Habis itu ada hentakan yang besar, gempa seperti gempa, biarpun sebentar nggak masalah, tapi yang penting besar begitu, maka tanah saya madat ke arah situ. Airnya bingung. Dia mau keluar, tapi butuh waktu. Pada waktu air butuh keluar dan belum bisa keluar, itulah tegangan efektif yang terkecil, bahkan sama dengan 0, dan itulah terjadi daya dukungnya menjadi 0, sehingga semua bangunan yang ada di atasnya langsung masuk ke dalam tanah. Itu terjadi di mana peristiwa itu? Kita punya kan? Di mana itu? Semua bangunan masuk ke dalam tanah di daerah itu. Lupa. Palu, Bu. Di Palu. Di Palu. Itu adalah karena tanahnya pasir atau berkerikil, tetapi berongga, dan dia jenuh karena dekat pantai, terus ada gempa. Itu yang kita kenal dengan istilah likuifaksi. Ini adalah yang paling ditakuti untuk orang sipil kalau menemukan, oh tanah saya berpasir, berarti apa? Kemampuan mendukungnya bagus dia, begitu. Tapi kita lihat, begitu kita sondir, yang tes lapangan itu, begitu kita bor, NSPT-nya, kecil sekali. Berarti apa? Tanah saya berongga ini. Dengan tanah saya berongga, di situ ada air, bahaya. Kira-kira menurut logika saudara, harus saya apakan tanah saya kalau saya menemui tanah seperti itu? Supaya tidak terjadi likuifaksi sebelum membangun. Saya apakan kira-kira? Punya bayangan? Dewatering. Gak bisa, dia terendam pantai terus. Diapakan, ayo? Diberi membran, Bu. No, membran apapun nggak kuat, Mas. Itu besarnya segitu. Nah, tadi apa? Angka porinya bagaimana dia?
Kalau likuifaksi terjadi, kalau angka porinya bagaimana? Angka porinya besar, terendam air, dan ada hentakan seperti gempa skala yang dahsyat, dan walaupun hanya sebentar. Berarti supaya dia tidak masalah, walaupun ada gempa, saya apakan tanah saya? Turunkan angka porinya, Bu. Dikecilkan angka porinya. Betul sekali. Berarti apa? Saya padatkan. Saudara langsung bilang ke saya, Bu Nur, madatkan, kan kita bayangkan madatkan kan permukaan. Itu paling sampai bisa berapa kedalaman? Iya, kalau belum tadi belajar mekanika tanah, apalagi belum belajar di MPT. Kalau sudah belajar mekanika tanah MPT, maka kita kenal dengan alat penggetar yang bisa masuk ke dalam tanah sampai berapapun kedalamannya, sampai 20 meter segala bisa. Yang kita kenal dengan vibroflutation. Kita getarkan di sana sampai padat. Caranya bagaimana kalau tahu padat? Saya sondir lagi atau saya SPT lagi. Tahu padat. Nah, berarti bagaimana? Nah, ini adalah bagian dari TA S1 seperti itu. Jadi, saudara, kalau di geoteknik TA-nya itu kita selalu tidak mau kondisi fiktif. Jadi memang harus ada di lapangan data tanah dari lapangan, terus di sana dikerjakan untuk apa, baru kita modifikasi perbaikannya. Seperti waktu itu contohnya saja, ada dibangun, ini yang paling dekat yang saya masih ingat, yaitu apartemen setinggi sampai 50, dekatnya Jembatan Suramadu. Di situ tanahnya sangat berpasir dan dekat dengan laut, otomatis jenuh. Setelah disondir dan dibor, lihat data dari data sekunder kan mereka kan punya, ternyata berongga. Mereka pakai fondasi dalam memang. Terus sebagai TA langsung dianalisa. Oke, kalau kondisi tanah seperti ini dengan fondasi dalam seperti ini, kalau terjadi gempa seperti ini, terjadi berapa pengurangannya? Daya dukung dari fondasi dalam. Harus dianalisa, oh kurang. Nah, kurang di situ bisa dua hal, yaitu bisa didalamkan atau ditambah fondasi dalam. Nah, satu analisa. Terus kemudian apa? Ada analisa satunya yaitu dipadatkan dengan vibroflotation seperti tadi. Dipadatkan seperti itu sampai dalam, terus pakai fondasi dangkal. Ada biaya memadatkan, ada biaya nambah pasir, tapi fondasinya murah. Nah, kondisi seperti itu kemudian dibandingkan harganya. Mana itu? Itu adalah bagian dari TA yang bisa dilakukan di bidang ya. Ada pertanyaan? Saya beri gambaran itu kalau saudara TA geoteknik. Kemudian ini adalah kita ngomongnya kepadatan relatif. Jadi kalau relatif density-nya 0 sampai 15 sangat lepas, berarti very loose. Bahaya sekali di sini. 15 sampai 50 aja lepas, loose itu masih bahaya. Harus masih dipadatkan terhadap likuifaksi. Terus kalau 50-70 medium sudah lumayan lah, tenang gitu. Hanya gempa yang berapa SR aja yang bahaya. 70-80 untuk atas saja itu signifikan. Yang lolos ayakan nomor 200 adalah kurang dari 50%. Berarti yang tertahan adalah lebih dari 50%. Ya, ini yang kita khawatir. Nah, kalau tanah berputar halus, saya tadi kan sudah cerita. Kalau tanah berputar halus, kita tidak bicara ukuran butirannya lagi sudah. Karena ukuran butirannya kecil sudah. Ayakan tidak mempan sudah. Sudah tahu kan, kalau ayakan nomor 200
berarti dalam 1 inci kuadrat terdapat 200 kali 200 lubang. Nah, jadi sudah banyak sekali. Sehingga apa? Sifat yang menentukan bukan ukuran butirannya, tetapi ini bagaimana batas plastisnya. Bagaimana ini yang menentukan parameter ini. Bagaimana batas susutnya. Bagaimana batas plastisnya. Bagaimana batas cair. Dan ini saudara lihat kadar air. Makin ke kanan, kadar airnya makin meningkat. Berarti kalau padat, kadar airnya kecil. Semi padat, airnya bertambah. Plastis, tambah lagi. Terus kemudian cair, berarti airnya. Nah, terus peralihan dari sini ke sini, itu kita namakan batas susut. Dari semi padat ke plastis, kita namakan batas plastis. Dari plastis ke cair, kita namakan batas cair. Itu adalah parameter yang penting kalau tanah saya adalah berbutiran halus. Yang lolos IAK nomor 200 lebih besar 50%. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan ini? Cara menentukannya kita pakai praktikum. Saudara nanti praktikum mudah-mudahan. Yaitu kalau batas cair, kita pakai alat yang kita kenal dengan alat Casagrande. Alat Casagrande itu seperti ini loh, kayak gini tok cawannya. Terus kemudian ini adalah alat spatula yang kita groove untuk membuat ini goresan. Tapi ini tertentu, yaitu yang namanya bawahnya ini harus karet yang kejam. Dan ini sudah miliknya ASTM, standar juga. Terus kemudian ini ada pemutar. Pemutar ini adalah mengangkat cawan ini ke atas setinggi 1 cm dan dijatuhkan lagi, itu namanya 1 pukulan. Kalau saya angkat lagi 1 cm, saya jatuhkan, itu namanya pukulan kedua. Terus begitu. Tapi caranya bagaimana? Tanah, saudara ayak, lolosan ayak akan nomor 40. Terus kemudian saudara beri air, saudara taruh di sini hingga rata ini. Terus kemudian saudara gores ini. Saudara gores dengan groove. Kalau nggak salah 3 mm. Gores ini. Kemudian apa? Ini kita angkat turun. Kita sampai ini akan menutup. Dan menutupnya tidak usah terlalu panjang. Yang menutup sepanjang 5 mm aja sudah cukup. Enggak, 12,5 mm harus. Nah, itu maka kita hitung, oh berapa pukulan tadi? Oh 50 pukulan. Padahal yang namanya liquid limit adalah pada 25 blows. Jadi 25 pukulan. Kalau ketemu 50 pukulan baru menutup, berarti tanah saya bagaimana? Saya tambahi air atau saya kurangi air? Tambahi. Kenapa? Ditambahi. Iya. Iya, betul. Karena untuk menutup butuh 50 pukulan itu berarti dia airnya sedikit banget. Sehingga apa? Sudah itu tadi saya ambil sampel saya ambil sedikit. Terus saya sudah nyatet tadi pukulannya berapa? 50 ya. Terus sampel yang basah tadi saya timbang. Setelah saya timbang, saya masukkan oven. Oke, saya ambil baru besok. Kemudian tanah yang ini tadi, yang tadi keatosan tadi, saya tambah air. Saya ulet lagi ya, saya remas-remas gitu, sampai campur lagi. Saya buat seperti ini. Nah, terus saya puter lagi, ternyata dari 50 masih 30. Ya sudah, saya catat lagi 30. Terus saya ambil lagi, saya timbang basahnya, saya masukkan ke oven. Oke, terus berarti saya tambah air lagi ya, di sini ya. Ya, saya tambah air lagi, terus kemudian setelah saya tambah air lagi, saya lagi, ternyata 15 pukulan. Oke, banyakkan ya sudah.
Terus saya sudah tahu, berarti besok saya masukkan oven yang 105 derajat Celcius selama 24 jam. Besok saya timbang, saya tentukan apanya, hayu berarti. Ada berat basah, ada berat kering. Saya parameter apa yang saya tentukan? berat kering. Berat kering. Terus apalagi bukan parameter kan kalau berat kering, berat gitu aja. Terus berat basah dikurangi berat kering ketemu berat apa? Berat Berat air. air. Berat air. Berat air dibagi berat kering apa? Kadar air WC sama dengan W. Ya, dikurangi W berat air. Oh, berat solid ya. Solid. Oke. WS berarti apa? WB per WS berarti saya tahu kadar air. Kadar air pada 50 pukulan, kadar air pada 30 pukulan, kadar air pada 15 pukulan. Saya punya 3. Kalau saya sudah punya 3 begitu, saya plot dengan kertas milok. Seperti ini. Ini adalah kertas milok saya. Di sini yang number of blows itu adalah jumlah pukulan tadi. Terus ini adalah kadar airnya. Pada waktu 5 pukulan, 50 pukulan, berapa kadar airnya? Oh, itu masih kecil dong. Ya, pada waktu 3 pukulan berapa? Oh, di sini. Bisa. Tahu ya. Terus pada waktu 15 pukulan nggak berada di sini ya. Itu ada di sini. Nah, terus titik ini, 3 ini saudara hubungkan. Misal saya hubungkan, wah saya paling nggak bagus ini. Oh, sus. Begitulah ya, bisa mengerti ya maksud saya ya. Artinya kayak inilah maksudnya. Terus saya hapus saja. Nah, kayak ini maksudnya. Kalau sudah ketemu garis seperti ini, maka tinggal saya lihat 25 itu di mana sih? Terus saya tarik ke atas, saya potongkan dengan garis yang saya buat dari hasil tes tadi, maka saya baca di sini. Ini adalah kadar air pada kondisi liquid. Jadi WCLL itu ketemu berapa ini? 42. Biasanya WC-nya tidak ditulis, hanya LL sama dengan 42. Sama saja. Karena WC itu biasanya dipakai untuk kadar airnya saja. Tapi ini maksudnya kadar air pada kondisi L. Bisa dituliskan seperti ini. Oke. Setelah belum lanjutannya. Kalau ini adalah batas plastis, gampang kalau ini. Karena saya putar sampai diameternya sekitar 3 mili. Ada contohannya seberapa 3 mili itu. Kalau sebelum itu, kalau pada waktu 3 mili sudah retak-retak, ya itu langsung saya oven. Saya timbang, habis itu tahu berat basah, terus saya oven. Berarti itu kadar air pada plastis. Tinggal gitu. Kalau ini lebih dari sini. Nah, terus kemudian berarti saya punya harga LL, punya harga PL. Nah, kita kenal satu parameter lagi yang kita kenal dengan indeks plastis atau plasticity index, yaitu LL dikurangi PL. Jadi biasanya saudara nanti lebih banyak dikenalkan adalah LL-nya sekian, IP-nya sekian. Udah, karena kalau IP-nya sekian otomatis PL bisa dicari kan. Terus ada parameter lagi yang kita kenal dengan liquidity index. Di mana ini adalah WC. WC tanah tersebut, kondisi asli. Terus dikurangi PL, bagi IP. IP tadi kan LL per dikurangi PL. Kan begitu. Nah, kalau tanah saya, WC-nya adalah
mendekati LL atau sama dengan PL, maka harga LI saya berapa? 0. 0. Masuk. WC saya mendekati LL. Satu. Ini mendekati LM. Berarti kan ini dikurangi ini sama dengan IP kan ya? IP dibagi IP sama dengan 1 kan? Ya. Ya benar. Oh iya, Bu. IP sama dengan 1. Jadi kalau tanah saudara memiliki IP sama dengan 1, berarti tanah saudara itu di sini letaknya. Sangat lembek. Sangat lembek. Ya. Ngerti ya? Tetapi kalau WC saya itu sama dengan PL, oke, berarti ini hasilnya baru 0. Kan begitu ya? PL dikurangi PL kan 0. 0 dibagi IP kan 0. Maka tanah saya berada di sini. Berarti ini ada median. Lumayan. Kalau berada di sini, apalagi di sini, ini ada minus di daerah minus sini, berarti tanah saudara adalah atos. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang mau nanya. Nggak ada? Udah nggak ada yang nanya? Oke, atau sudah tertidur semua? Saya lanjut, kurang sedikit. Oke. Saudara kenal satu lagi, yaitu yang kita kenal dengan parameter aktivitas. Namanya aja aktif, aktivitas. Maka tanah yang aktivitasnya tinggi itu pasti kena air ngembang. Airnya nggak ada susut. Nah, itu yang model-model itu. Ya, yang model-model itu. Nah, kalau air tanah yang model itu biasanya kayak di Cepu, daerah Cepu, Bojonegoro, terus Magetan, terus Maijen Sungkono, itu adalah tanah-tanah yang aktivitasnya tinggi. Ya. Ini apa? IP adalah LL dikurangi PL. Dibagi butiran tanah yang lebih kecil 2 mikron. Berarti apa? Yaitu persentase yang ditentukan dari tes hidrometer. Tidak bisa dengan ayakan. Ini dari hidrometer. Yaitu butiran lempung. Persentase butiran lempung yang lebih kecil 2 mikron. Ya. Jadi ini adalah aktivitas. Kalau tanah saudara aktivitasnya sekitar 2,5 ke atas, maka tanah saudara akan kembang, susut, ngembang apabila kena air, nyusut apabila airnya tidak ada. Oke. Saya lanjutkan. Ya, nggak tahu. Di situ. Oh, enggak. Yang itu ada sekitar ya, enggak ada di situ. Berarti harusnya ada di Pak Randy waktu menjelaskan bagaimana struktur susunan dari bentonite, halloysite. Saudara diterjelaskan apa enggak sama Pak Randy? Yang halloysite, terus kaolinite, dijelaskan apa enggak? Kok enggak ada yang jawab?
Gimana ini? Belum ya itu. Nanti saya tunjukkan gambarnya aja kalau gitu. Karena aktivitas tanah tadi itu sangat erat hubungannya dengan struktur mineral lempung. Oke, sekarang saya cerita struktur tanah dulu, kita selesaikan masalah ini. Struktur tanah. Struktur tanah itu yaitu ada yang kita kenal dengan susunan geometrik partikel tanahnya. Jadi butiran-butiran yang ada seperti kerikil, pasir, itu dia numpuk satu sama lain. Dan itu susunannya bagaimana? Akan menentukan. Ya. Terus kemudian bagaimana gaya antar partikelnya? Berarti di sini adalah butiran halus, yaitu adanya lengket satu sama lain. Saudara kalau pegang lempung, kan lengket sama satu sama lain. Nah, itu kita kenal dengan kohesi. Jadi struktur tanah itu dua. Hanya untuk suatu tanah itu dominan yang mana? Nah, kalau tanah saudara berbutir kasar, seperti pasir, terus kerikil, maka yang dominan adalah yang ini. Gaya antar partikelnya bisa diabaikan. Yang penting adalah itu. Maka dari itu, klasifikasi tanahnya adalah didasarkan pada lolos ayakan nomor berapa. Ya kan? Lolos ayakan nomor 4, lolos ayakan nomor 40 berapa kan? Gitu. Oke. Terus kemudian ini adalah kalau berbutir kasar. Kalau berbutir halus, beda lagi. Bukan struktur geometriknya, tetapi adalah gaya antar partikel. Bagaimana? Yaitu gaya antar partikel sangat dominan. Struktur tanah kohesif, susunan geometri partikel bergaya antar partikel, dan di sini berarti tinggal gaya antar partikelnya. Selesai. Ada pertanyaan di sini? Oke, saya tunjukkan gambarnya yang halloysite yang itu. Nah, masa sih saudara belum ini? Mineral lempung sudah ya? Mineral lempung sudah ya? Sudah disinggung Pak Rani kemarin, Bro. Sudah ya. Harusnya sudah, tapi saya tunjukkan aja susunannya kenapa yang satu ini, yang satu mengembang, yang satu enggak. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Ya. Oke, kemarin yang sudah dijelaskan aluminasi, ada silikasid yang gitu. Saya tidak ngulangi, saya hanya menunjukkan saja bedanya. Jadi gini, saudara harus bisa membedakan antara butiran lempung dan mineral lempung. Kalau butiran lempung, butiran tanah yang lebih kecil dari 2 atau 5 mikron, maka kita masukkan dalam golongan tanah butiran lempung. Tapi kalau mineral lempung itu adalah mineral yang menyebabkan butiran-butiran lengket satu sama lain. Sehingga bisa dikenal lano, tapi dia lengket satu sama lain. Karena di situ ada mineral lempung. Begitu. Nah, sekarang kita bicaranya di sini mineral lempung. Ya, ada kaulinite, ada illite, ada munmurinite, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini dulu. Kalau ini, itu lihat, ini adalah silikasid, notasi yang sebutnya oksahidrasi. Kalau susunannya seperti ini numpuknya,
Dan setiap tumpuan ini terus kemudian ada celah di sini dan susunan-susunan ini adalah 7,2 enzim, maka ini kita namakan koinai. Kalau kita SEM, scanning elektron mikroskopnya, maka gambarnya seperti ini. Kanan yang ini. Oke. Kalau kita punya susunan yang seperti ini, jadi kalau tadi kan silika dan gipsite tadi oksahedral. Terus kemudian ini enggak, ada 3 begini, terus 3 begini, dan antara dua sheet ini, dua kelompok sheet ini ada potasium, dan jaraknya ini tertentu, maka ini adalah ilai. Dan kalau kita lihat seperti ini, SEM. Terus, oke, kita lihat ilai tadi ada potasiumnya ya. Dan kita lihat sekarang ini, sama kan, silika sheet, gipsite, silika. Silika, gipsite, silika, sama di sini. Tetapi di sini, celahnya di sini kalau tadi potasium dan tertentu sudah. 10 angstrom jarak tinggi. Tapi di sini enggak. NH2O. Berarti apa H2O di sini bisa berubah-ubah. Kalau H2O-nya banyak, tersedia air banyak, maka M-nya ini berarti banyak, bisa puluhan. Berarti jaraknya bisa jauh. Kalau airnya nggak ada, maka N-nya ini bisa saja 0, nggak ada lengket satu sama lain. Maka di sini jaraknya adalah bisa from 9,6 angstrom to complete separation. Jadi separationnya sampai wow. Nah, ini susunannya sama, tetapi namanya beda dan sifatnya beda. Inilah yang montmorillonite atau lebih kita kenal bentonite. Kalau tanah sudah ada ininya, sangat mengkhawatirkan untuk orang teknik sipil. Membangunnya harus beda sama sekali. Karena bisa keangkat, turun lagi, angkat kayak orang main, diajak mainan kalau ada air. Nah, begitu. Sehingga apa? Tadi makanya aktivitinya, ya toh? Di mana aktivitinya tadi kalau bentonite itu atau montmorillonite itu sampai 1 sampai 7. Berarti dia pasti akan, karena 2,5 aja pasti swelling soil. Nah, begitu. Jadi memang swelling soil itu selalu jadi tanah mengembang atau swelling soil itu sangat tergantung pada H2O. Saya pernah di kantor waktu itu saya masih muda, biasalah nggak mau jadi dosen tok kan, ikut konsultan apa jalan tol gitu. Saya sama konsultan Jepang waktu itu. Saya pas kantor itu di sana duduk di meja, mendadak saudara tahu yang namanya tegel, padahal tegel keramik itu kan ya kuat kan ya, itu langsung retak dan dia terbuka 2, jadi waktu itu ukurannya 40-an, 2 ke kanan, 2 ke kiri, itu jadi 4 tegel itu terbuka, manjang terus belok. Kita kaget setengah mati karena keras sekali, saudara bisa bayangkan. Dia dan kalau kita, ada setan apa ini kan kita ya? Tapi kan kita orang geotek, terus ada apa ini? Kita tahu daerah itu ada daerah tanah swelling. Dan tanah itu, tanah urupnya itu ada dari tanah sekitar. Sungguh, coba gali aja deh ada apa sih di bawah itu. Karena kita nggak tahu kontraktornya kan yang ternyata benar. Ada pipa, pipanya bocor. Pipa bocor itu membasahi tanahnya, sehingga N-nya ini menjadi banyak. N-nya ini. N ini menjadi banyak, maka ini jaraknya jauh. Maka tanah saya mengembang. Lah begitu kuatnya sampai tegel bisa dipecahkan. Ada pertanyaan? Sudah selesai materinya? Saya akan memberikan soal. Saudara sudah bisa download, tapi saya akan overview saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan stop di sini dan saya akan menunjukkan soal yang perlu saudara kerjakan.
Sudah kelihatan terbuka besar apa masih kecil, Pak? Kecil, Bro. Masih kecil ya. Stop sekarang. Besar ya? Sudah cukup besar ya? Sudah kelihatan? Oke. Ini adalah satu soal yang saya ceritakan tadi. Yaitu seperti ini. Lihat. Ini kontraktor ini mau, jadi perencanaannya adalah begini. Yang namanya konsultannya kan tinggal oke, jalannya bagaimana, ukurannya. Nah, ini adalah ukuran jalannya. Dan dia kadar airnya harus berapa. Terus kemudian di sini berat volumenya harus berapa. Ini sebenarnya bicaranya kepadatan. Kalau nanti saudara sudah belajar pemadatan. Tapi di sini diberitahu kadar air dan gamanya. Terus kemudian tanah ini untuk uruk ini sebagai kontraktor kan dia nyari. Oke, ternyata ketemu di ini bukit ini. Terus dia ngambil sampel kontraktornya, ditentukan di lab gamma, kadar air, dan akapor. Dan kemudian untuk membawa ke lapangan dia harus butuh truk. Ternyata kalau dari quarry ini atau tambang itu dimasukkan ke truk, lihat ini kadar airnya menjadi turun dari yang sebelumnya 16 menjadi 10. Angka porinya menjadi berongga, tadi yang 0,45 menjadi 1. Berarti kan dari sini ke sini menjadi berongga dan menjadi kering, kemudian diteruskan ke sini, dia harus dipadatkan lagi, kan begitu ya? Harus dipadatkan lagi, dan kemudian harus kadar airnya juga ditambah, karena menjadi 20%, tadi yang turun menjadi 10%. Pertanyaannya adalah, berapa ribu meter kubik tanah sirtu dari bukit di Mojokerto yang harus dibongkar untuk mendapatkan tanah timbunan per 1 kilometer panjang jalan dengan kondisi timbunan tanah yang sudah dipadatkan seperti ini. Berapa yang harus dia beli? Karena dia harus melakukan penawaran. Ya kan? Terus, bila setiap truk hanya dapat diisi 20 meter kubik tanah, berapa banyak truk yang diperlukan untuk mengangkut tanah timbunan per 1 kilometer jalan tersebut. Nah, saudara kan tahu, truknya di sini kan nyewa. Nah, kalau truknya satu, bukan truknya satu, terutama berapa rate-nya itu nanti. Berarti saya harus pakai berapa truk. Kan begitu. Nah, itu kan juga harus dihitung. Bila setiap truk diisi berdasarkan berat, dan setiap truk harus dapat mengangkut 30 ton tanah sirtu yang dibongkar tadi, berapa jumlah truk yang dibutuhkan per 1 kilometer panjang jalan tadi. Terus, berapa banyak air dalam meter kubik yang harus ditambahkan pada pemadatan tanah di proyek jalan untuk setiap satu. Karena apa? Kontraktor air beli, harus dihitung dong. Ya, nyemprotkan berapa, dihitung dong. Nah, gitu. Sehingga penawarannya benar. Nah, ini saudara tidak boleh salah. Kalau salah kemurahan, saudara yang torok nanti. Nah, inilah, nanti saudara di pemadatan ada lagi. Untuk memadatkan ini, berarti dia butuh berapa lintasan. Gitu. Kalau sekian lintasan, berarti berapa lama yang namanya mesin pemadat itu harus bekerja. Sewanya berapa, ada gitu. Itu nanti. Ya, ini masih di sini saja. Nah, itu yang perlu saudara kerjakan. Sekarang, begini. Pertemuan ini Rabu, berarti Senin ya. Minggu depan, dua hal yang saudara bisa lakukan. Nomor satu, saudara bisa nanya saya dulu. Kemudian, kalau tidak ada yang nanya, saudara akan saya
minta untuk presentasi pekerjaan saudara. Tapi kalau tidak, saya tunjuk. Dan itu saya nilai. Dan saudara tidak usah takut. Karena kalau saudara tidak bisa, berarti saya kosongi. Tapi kalau saudara bisa, itu saya beri angka. Karena itu nanti adalah untuk ngatrol nilai saudara di akhir semester. Begitu. Itu adalah model saya. Untuk mata kuliah yang saya ambil, dimanapun. Ya, jadi seperti itu. Jadi keaktifan saudara dalam mengerjakan soal itu akan membantu saudara sendiri nantinya di nilai saya, begitu. Dan kalau saudara sudah mengerjakan, jangan lupa langsung di screenshot, terus kemudian kalau presentasi, kalau mau mengerjakan atau menunjukkan harus dipresentasikan. Jadi tidak mengerjakan, tetapi saudara tinggal menjelaskan ini Bu, saya cari ini, kemudian ketemu ini kurang. Mengerti dari sini? Mengerti. Oke. Mengerti, Bro. Oke, jadi itu adalah yang akan saya lakukan untuk saudara hari Senin. Dan kelihatannya kalau nggak salah, hari Rabu sudah kuis ya, Nek? Iya, kalau nggak salah. Saudara senang Rabu kuis atau enggak? Iya, ingat saya Rabu kuis itu. Berarti Senin itu tanggal 21 ya? Tanggal 24 udah kuis. Oke, nanti saya mau tanya sama teman-teman dosen apakah kuliahnya aja yang diajukan, nanti kuisnya dilompatkan, nanti saya lihat. Karena lihat latihan saudara, sudah sejauh mana latihan saudara. Oke? Sudah? Kok ini masih ada di waiting room ini? Farid Hamdani. Belum ada ya tadi Farid Hamdani. Halo? Farid ada ya? Nggak ada, Bang. Oh, Farid ada, Bu. Cuman sinyalnya lagi jelek, Bu. Oh gitu, itu Farid Hamdani. Oke, ya sudah. Sudah nggak ada pertanyaan? Jadi saya minta langsung aja koordinator kelas untuk Mektan, Didat, tolong kelompok BAG-nya dimintakan ada namanya, ya, jangan hanya nomor saja. Oke, dan untuk rekamannya saudara yang perlu bisa di-share dari Didat itu di-share aja untuk dipakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Maaf Bu, mau